Nah besoknya dia ngechat. Bang sorry nih, mungkin takutnya gue ada salah sama lu, tiba-tiba tangannya bolong di bagian sininya. Bolong itu kayak ketusuk jarum panas, tapi langsung kering, tau gak lo? Karena mereka ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di channel Misteri Kita. Ya, bersama saya Mas Hans dan juga tentunya Kang Yuda. Sampurasun. Sampurasun. Ya, kita bakal masuk ke konten edukasi spiritual. Yang mana aku tuh penasaran dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan di dalam otakku ini tentang spiritual, kan. Ya, ini kesempatan mau tanya-tanya nih sama Kang Yuda. Boleh Kang ya? Boleh. Boleh ya. Nah, ini nggak hanya aku aja sih Sadulur. Jadi aku lihat juga komenan-komenan Kang itu tentang keilmuan Kang. Keilmuan. Nah, apalagi di konten kita yang lain ya di Scottish itu banyak ternyata anak-anak muda itu yang gila akan keilmuan atau bahkan kebal, pelet dan segala macamnya itu. Benar. Nah, itu menurut Kang Yuda wajar nggak sih atau apa ini? Faktornya apa gitu? Iya. Jadi gini, sebenarnya kan banyak, kalau menurutku kan tidak semua daerah ya, cuma beberapa daerah aja, daerah tertentu. Ya. Bahkan kalau menurutku lebih banyak anak muda nih di daerah kota-kota besar, Ya. terutama Jabodetabek. Dan pusatnya rata-rata kebanyakan malah orang Jakarta, gitu ya, yang penasaran akan sebuah keilmuan. Ya. Bahkan keilmuan itu bisa dibilang dimulai sejak penasaran ya, rasa penasaran dimulai sejak masih SD SMP tuh udah mulai ada yang masak. Oh ya? Di sini tuh banyak. Gitu ya. SD. Iya, menurut hasil analisaku ya. Karena yang kita temui pun banyak seperti itu. Intinya kebanyakan anak-anak umur 20 tahun ke bawah tuh. Yang masih penasaran banget tentang keilmuan yang tentang kebal, pengasihan, dan mungkin keilmuan-keilmuan lainnya. Gitu sih Mas. SD pengen kebal. Iya, Buat ada. apa? Karena dulu jujur aja ya, ada mungkin kan aku ada DM banyak. Ya, atau mungkin ada pertanyaan juga di kolom komentar gitu ya. Rata-rata mereka itu masih umur-umur di bawah 17 yang penasaran akan tentang keilmuan. Nah, kenapa? Karena mereka itu rata-rata terinspirasi sama orang-orang yang mungkin memasang keilmuan. Kok dia bisa ya gitu ya. Nepak DR gitu loh. Kok dia bisa ya kebal gitu. Oh, kok dia bisa ya dapetin cewek cakep padahal dia tuh kurang ini gitu Ya, si cowoknya gitu kurang ya. menarik gitu. Kurang menarik gitu ya. Kok bisa? Nah, sehingga rasa penasaran itu muncul. Dan dia mencari tahu nih masangnya di mana. Pengen tanpa melihat resiko. Nah, Gitu. itu dia tanpa melihat resiko ya. Benar. Nah, padahal menurut Kang Yuda pemasangan-pemasangan itu atau keilmuan-keilmuan yang mengarah ke sana itu bisa termasuk ke arah hitam nggak sih Kang? Sebenarnya kan aku pernah bilang semua keilmuan itu baik. Ya. Gimana kita yang menggunakannya Oke. dan menjalankannya untuk apa, gitu ya. Nah, tapi yang namanya orang jualan Mas, ya kan kemarin anggap aja lah mereka ini jualan gitu. Ya. Termasuk saya pun saya jualan, itu sama, gitu loh. Tapi kembali lagi, mereka itu tidak mengukur wadah. Wadah itu apa? Portal gaib yang ada di tubuh manusia. Oke. Ya, portal yang menyerap untuk energi. Kayak es kan ada wadahnya ya. Pada gelas. Ya kalau esnya luber, penuh, tumpah ya jadi kan jelek. Iya. Jadinya kan ya banjir atau banjir gitu ya. Tapi kalau wadahnya segini diisinya nggak terlalu penuh, oke. Apalagi diisinya pas, gitu ya. Itu kan bagus. Nah, rata-rata beberapa orang yang menjual sesuatu keilmuan itu tidak melihat wadah orang tersebut. Sehingga yang penting lu bayar ke gua isi yang bagus jebret. Padahal wadahnya itu segini tapi diisinya yang segini. Sehingga banyak orang-orang yang bisa dibilang yang tadi keliat, gila ilmu. Iya. Nah itu karena apa? Karena wadahnya nggak kuat menampung, tapi yang mengisinya pun tidak melihat resiko untuk orang tersebut. Gitu. Kalau aku pribadi, aku selalu lihat resikonya. Iya. Gitu. Tidak langsung main isi aja, tidak main langsung kasih aja. Tapi kita lihat resiko-resikonya yang dimana jangan keras-keras, karena kan mereka ini masih belajar rata-rata. Ya kan? Iya masih. Kita kasih yang soft, kasih yang enak dulu nih. Oke. Tapi terkadang gini juga Mas, ada beberapa orang yang dikasih yang soft gitu ya, mintanya yang hard. Karena mungkin instan itu Kang. Nah itu. Minta yang instan. Nah padahal aku tuh pengennya lebih bagus yang proses. Ya. Karena apa? Nanti panjang juga.
awet juga untuk kita. Kalau instan ya tetap aja sih instan ilmu kan tetap aja harus dipasang dulu mas. Ya kayak mie aja direbus dulu kan gitu. Walaupun namanya mie instan gitu kan. Iya. Dan hilangnya pun instan. Oh bisa hilang itu ya? Bisa, karena kan instan itu kan masa berlaku biasanya. Kayak lu langsung bisa nih, itu kan ada masa berlaku ya pasti. Iya. Tidak langsung ujuk-ujuk instannya selamanya enggak. Gitu. Nah setelah masa berlaku pengen habis biasanya orang itu merasakan sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Contohnya sakit mungkin? Ya sakit, badannya merasa nggak enak, emosi naik. Oh. Dan juga mungkin mohon maaf pikirannya kacau. Gitu loh. Sampai kepikiran juga. Sampai kepikiran karena jin itu kan kalau tidak bagus untuk manusia tersebut orang tersebut dia menyumbat aliran-aliran darah sampai ke otak. Oh, gitu. Ini secara ininya ya, secara ilmiahnya gitu loh, seperti itu. Dan kalau mau ibaratnya dicas lagi itu harus ritual lagi atau itu lagi atau mungkin bayar ke dia lagi nambah nih biar bagaimana makin kuat gitu loh. Marketing dong. Nah, intinya kan ke situ. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kan balik lagi keilmuan tuh memang kan harus ada take and give ya. Gak mungkin orang itu ngasih ilmu ngasih doang gitu ya. Iya. Ya pasti kan harus ada take and give. Iya. Nah, kalau nggak kayak gitu, ya rugi juga sih gitu karena nanti takutnya disalahgunakan gitu. Seperti itu. Tapi ada nggak sih Kang bisa dibilang pasien mungkin boleh atau apa? Pasien mungkin boleh. Ya boleh lah. Boleh pasien. Nah. Yang datang ke Kang Yuda yang bener-bener udah kacau lah, udah kacau banget dia itu dia ngelakuin apa itu Kang dulu Kang? Ya ada lah, mungkin di beberapa kontenku yang nyetir kodam itu Denny itu ya, nyetir kodam terus ada juga yang bersekutu sama Batara Karang. Bersekutu? Iya, terus ada juga yang udah bahkan kodam itu gerak-gerak sendiri badannya gitu loh. Oh, kayak udah gila gitu loh. Dia nggak bisa ngendaliin dia. Nggak bisa ngendaliin diri sendiri. Tidur nggak tidur 3 hari. Wow. Ya terus udah gitu nggak pernah mau mandi. Ada. Wah, dan itu umur berapa Kang? Itu rata-rata umurnya masih di bawah 20. Oh iya. Masya Allah, kasihan aku makanya mikirnya. Masih 20. Nah sehingga efeknya negatifnya pun bukannya ke diri dia sendiri, tapi ke keluarganya juga. Iya. Ya kan, jadi kasihan keluarganya kepikiran gitu loh. Nah itu ada lah yang kayak gitu. Makanya kadang-kadang aku tujuannya sih pengennya bantu aja gitu loh, bantu ya mungkin teman-teman yang kira-kiranya udah kayak gitu ya mereka pengen lebih baik ya coba aku doakan, aku bersihkan ya dengan doa-doa kalimat-kalimat Allah kan gitu ya. Kembali lagi tapi kembali lagi pada orangnya juga mau sembuh apa enggak. Kalau mau sembuh ya ikutin apa yang dianjurkan oleh saya. Ada yang ngetes nggak itu biasanya? Ada datang ngomongnya mau sembuh, tapi ternyata cuma ngetes doang. Ada, ya jadi aku pernah dapat klien lah, abis bilang sadulur lah temennya datang mampir, bilangnya mau dibersihin. Nah dia punya batu tuh. Bang ini batu gimana buat abang? Bagus apa enggak? Oh, pokoknya kayak gitulah kayak pamer-pamer diri lah gitu ya. Kalau aku kan orangnya simpel aja ya, dia mau pamer mau apa ya terserah karena kan dia tujuannya silaturahmi aku terima gitu kan. Ya saya bilang ya udah batunya situ aja ngerasain. Takutnya kalau saya ngerasain takutnya saya bohong. Ya udah taruh sini batunya taruh di jari tengah ya. Tak dia giniin saya turun pakai energi dret. Dia kepanasan tuh. Panas tangannya kayak kebakar tuh. Oke. Wah panas bang. Nah disimpan lagi batunya. Ya bang ya batunya ada energinya ya. Nah besoknya dia ngecat. Bang sorry nih mungkin takutnya gua ada salah sama lu tiba-tiba tangannya bolong di bagian sininya. Bolong itu kayak ketusuk jarum panas tapi langsung kering tau gak lu? Nggak ada nyunyut apa bernanah enggak ya? Enggak bernanah, langsung kayak bolong tangannya. Cuman kecil. Gak kecil banget sih, kelihatan lah bolong lah kayak tompel gitu. Iya. Gitu lah kayak tai lalat kecil gitu. Kayak luka lama lah ya. Iya tapi bolong nembus sampai kuku. Nah itu saya bilang. Karena ya itu kembali lagi. Tujuannya kan gak bagus, malah ngetes. Katanya mau di inilah sharing sama netralisir gitu ya. Tapi malah ujung-ujungnya malah kayak dia pamer-pamer keilmuan gitu loh. Kalau aku pribadi kan aku mah nggak pernah mau ikut campur dia gimana juga sih gitu. Oke. Nah, Kang Yuda sendiri atau dari tim misteri kita sendiri itu buka nggak sih menyediakan konsultasi nggak sih Kang? Ya kalau saya sih konsultasi oke. Nggak usah bayar sih kalau sama saya pribadi datang ke sini ya. Tapi kalau mungkin ke lihat The Sensei itu kan memang ada tarifnya karena kan kita ada karyawan. Iya, gitu ya. Tim gitu ya. Nah Kang, kalau keilmuan gitu apakah harus ada yang namanya khodam apa enggak? Jadi kalau keilmuan itu kembali lagi Mas ya. Kenapa harus menggunakan kodam? Karena
pasti emang berkesinambungan lah dengan sosok-sosok jin. Sosok jin, Iya. oke. Yang tujuannya jin itu pembantu. Makanya disebutlah kodam gitu ya. Kodam itu kan singkatan pembantu. Pembantu. Iya. Maka dari itu rata-rata beberapa praktisi keilmuan itu dia itu bersekutu dengan kodam. Bersekutu. Iya, bersekutu itu kan bekerja sama, Oh, gitu kan? oke, Ya atau bisa dibilang ya saling inilah gitu ya, Iya. saling take and give gitu ya sama si kodam. Melakukan ritual-ritual sesuatu, pemanggilan kodam gitu ya, dengan beberapa inilah gitu ya, sesajen, media gitu. Ada juga yang melalui jikiran gitu ya. Ya intinya untuk kodam, karena kenapa harus menggunakan kodam? Karena kan kodam itu sebenarnya awal itu energi, Mas. Oh, sebenarnya energi. Oke. Energi yang memang berasal dari sosok alam. Oke. Alam ini sosok ya bisa dibilang ya. Karena alam ini menyimpan berbagai macam kemisterian. Iya, makanya sosok gitu ya. Iya. Nah, sehingga energi tersebut bermanifestasi lah gitu ya, menjadi sosok yang melambangkan penjagaan atau melambangkan niat dari orang tersebut. Oke. Yang disebut namanya kodam. Kodam. Nah, bisa contoh kalau untuk kewibawaan, penjagaan itu rata-rata macan. Macan. Ya, ada juga buta hijau. Gitu loh ya. Bentuknya seperti itu karena sebenarnya itu lambang, gitu kan. Terus misalnya contoh untuk pengasihan, untuk pelet, rata-rata bentuknya wanita. Wanita. Iya, putri. kenapa? Karena putri itu kan disenangi. Iya. Atau pangeran gitu ya, Pangeran. seperti itu. Dan lain sebagainya. Untuk kanuragan itu jawara. Ya karena jawaran itu olah pernapasannya bagus. Oh. Iya kan, refleksnya bagus. Refleksnya. Nah, maka dari itu kenapa kodam itu harus ada di keilmuan ya karena memang menggunakan energi-energi yang berasal dari situ. Gitu. Tapi itu nggak selalu negatif berarti. Bukan selalu. Ada juga kodam yang mungkin ya baik. Ya, kodam baik contoh Mas ambilin ini, nah Mas ambil, nah itu Mas jadi kodam yang baik ya. Iya. Take and give-nya adalah kasih makan. Kasih makan, ya, ini Mas nih gaji. Nasi uduk juga. Ya. Nah itu kodam Mas. Oh, bisa Karena kodam itu sebenarnya bukan hanya jin aja. Gitu, yang membantu kita itu kodam. Kayak saya punya teman-teman yang ngebantu saya live gitu, atau ngebantu saya ini nih, dua kameramen depan saya ini kodam saya. Kodam. Iya, kalau nggak ada mereka saya nggak bisa. Nah kodam yang baik itu yang seperti itu. Tapi kalau kodam-kodam keilmuan itu yang kembali lagi kita ngomong keilmuan ya. Kodam-kodam keilmuan itu juga tidak semuanya buruk. Kembali lagi gimana kitanya sebenarnya. Karena kodam itu pembantu. Jadi kita ini nggak boleh kalah sama pembantu kita. Iya. Ya dong. Kalau kita kalah sama pembantu kita, masa ya pembantu kita yang nyuruh kita. Iya. Ya makanya kalau dia minta ritual, minta darah atau begitu ya, minta sesuatu yang tidak baik, dia jadi ikutin lah. Lalu lu kan pembantu gua, lu yang manut sama gua tuan lu. Iya dong, iya dong. Kalau dia mau bantu kita, tapi kalau kodam-kodam keilmuan kan dia nggak kenal awalnya. Iya dong. Ya lu siapa, gue siapa. Ya gue pengen ini lu turutin. Karena lu bukan tuan gue yang sesungguhnya. Gue cuma disuruh tuan gue untuk jaga lu. Nah rata-rata seperti itu. Tapi kembali lagi ada beberapa keilmuan gitu ya, keilmuan yang memang kodam itu dihakkan kepada ini nih, kepada Mas Han misalnya gitu, kepada si orang yang membelinya. Oh. Maksudnya memang jadi saya bukan tuan kamu lagi, nanti si pemilik ini selanjutnya ini tuan kamu. Oh. Ada juga yang seperti itu. Iya itu Gitu loh. positif. Itu ya kadang-kadang tergantung lagi, kembali lagi pada orangnya. Berarti Gitu loh. positif atau enggak itu tergantung si pemilik. Pemiliknya. Oh. Ya kalau pemiliknya niatnya nggak bagus, pasti negatif. Oh. Kalau pemiliknya niatnya baik dan tujuannya juga untuk contoh dengan adanya kodam ini saya makin rajin ibadah atau mungkin dengan makin percaya akan ciptaan sang holik gitu ya. Nah itu nggak masalah. Gitu dong. Iya. Nah tapi kalau anak-anak zaman sekarang karena mungkin ya rasa kurang paham yang membuat mereka itu menjadi asal-asalan. Gitu, ikut-ikutan gitu. Iya, soalnya kan kita berkecimpung di pusaka juga ya Kang. Jadi rata-rata itu orang-orang bukan lihat dari pusaka atau historinya, tapi dilihat dari ada kodamnya apa enggak, selalu kayak gitu. Itu kris ada kodamnya enggak ya? Terus kris ada kodamnya buat apa? Nggak usah beli kris. Nih, beli apalah bahan yang ada media kayak cincin-cincin gini lah. Saya isi kodam bisa. Gak usah beli kris, mahalan kris mah. Maka kris itu lebih ke filosofi dan yoni. Kan gitu. Yoni itu apa sih? Yoni itu sesuatu energi yang
baik untuk Baik. kita gitu. Karena doa dari leluhur. Iya, Energi betul. doa. Iya. Kalau mau kodam ya nggak usah beli kris gitu. Sayang kemahalan. Tapi bisa sih. gitu sih Mas ya. Jadi Iya, bahasa anak muda lah kita di sini kita ngobrol sambil bahasa santai gitu bahasanya. Iya, dan mungkin sadulur juga boleh lah, boleh tanya-tanya ya Kang ya, boleh ya di kolom komentar mau tanya tentang spiritual, boleh mungkin kita bisa angkat di konten nanti. Benar, nanti kita ada sesi Q&A palingnya. Q&A. Tentang spiritual yang memang sebenarnya udah lama banget nih di misteri kita udah nggak hadir gitu ya tentang konten tersebut. Iya. Makanya kita pengen bangkitin lagi nih tentang edukasi spiritual karena sekarang ini ya semenjak adanya si pesulap merah itu, jadi orang tuh bilang spiritual tuh salah aja. Makanya saya pengen terjun lagi ke edukasi dengan tujuan tidak semua ilmu spiritual salah. Ya. Gitu lebih ke sana. Kan kalau si pesulap merah langsung kesimpulan ya lukisan ada kodamnya salah gitu kan. Sesat terus seolah-olah kayak dia itu manusia yang paling benar nggak ada salahnya gitu. Nah itu saya nggak kurang bagus. Cuman sebagusnya apa dia menuntas orang-orang yang tujuan tidak baik. Ya. Gitu, yang memanfaatkan ilmu spiritual untuk kepentingan sendiri. Gitu ya saya respectnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya masih banyak banget sadulur pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita simpan dulu untuk konten-konten selanjutnya. Ya. Makanya aku saranin sadulur kalau ada yang mau bertanya langsung aja Benar. komen atau kalau pengen langsung cepet dijawab bisa langsung ke The Sensei Illustrator ya. Benar, desain ilustrator. Iya. Kalau enggak ya teman-teman mau coba untuk kayak gitu aja. Kita juga ada menjual parfum untuk netralisir aura, membuka aura. Jadi lebih ke soft energi doa. Ya. Gitu. Jadi tidak terlalu asal beli terus resiko nggak mau tanggung jawab. Kalau kita di sini selalu seperti tanggung jawab. Ya. Toko kita lengkap, alamatnya lengkap, ya dan juga ada beberapa tempat yang nanti teman-teman bisa contoh ya teman-teman gara-gara PD kita kenapa-napa nih, itu kita siap tanggung jawab 100% gitu. Dan kita juga menjual di beberapa tempat di online shop. Dan termasuk kita punya toko sendiri juga. Iya. Ya kan jelas jadinya dong. Jelas. Mau dari manapun, ya dari Kalimantan atau mungkin dari luar negeri, kalau memang yang kenapa gara media kita langsung tanggung jawab 100 juta %. Dicari pun gampang. Cari pun gampang. Google ada, laporinnya ke polisi. Iya. Kalau memangnya kita ngelakuin hal yang tidak baik. Ya dong. Ya dong, sesuatu yang kita harus ambil resikonya, kita pun harus berani tanggung jawab kan gitu ya. Iya, tapi dengan alasan yang jelas Yang gitu jelas. ya. Jangan Lihat dulu sebelumnya mungkin dia barangkali masang yang lain kan gitu kan ya kan. Nah, itu sih kalau kita jadi kita pun mengukur nggak asal sembarangan isi, kita pun mengukur rata-rata yang beli ke kita ini umur-umur di bawah 25. Nah, makanya kita kasihlah energi yang pas dengan mereka. Jadinya nggak lebih nggak kurang. Pas, kalau pas itu enak. Ya. Jadinya lebih shock gitu. Lebih manfaat juga dan bahkan alhamdulillah Mas yang beli media kita nih sekarang udah bisa bantu orang. Alhamdulillah. Bisa bantu orang tuanya sendiri. Ya teman-temannya kenapa-napa nih dia bisa obatin. Jadi lebih ke manfaat. Manfaatnya bukan sekedar ada ya. jual kodam doang gitu kan. Kalau mau ilmu kebal mah teman-teman gak usah belajar gitu. Langsung di sini kita tes ilmu kebal. Gak usah jauh-jauh beli capek. Ini bercanda aja teman-teman. Bercanda. Mohon maaf kalau salah ada kata. Oke, terima kasih banyak sadulur yang sudah mantengin kita dari awal ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di konten edukasi spiritual bersama saya Mas Hans dan juga Kang Yuda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.